Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Mbak, berkaitan dengan zakat dan sedekah. Zakat itu kan wajib, sedangkan sedekah itu kan sunnah. Terus mengenai setiap penghasilan itu ada hak orang lain, yaitu kita wajib berzakat gitu ya, Pak ya. Ketika kita misalkan penghasilan kita itu zakatnya itu ternyata kurang gitu, Mbak. Apakah itu bisa tertutup oleh sedekah kita gitu, Pak? Pertanyaannya ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di penghasilan kita belum mencapai nisab untuk kita keluarkan zakatnya, pada waktu itu kita keluarkan sodakohnya. Ini bagaimana dalam pandangan Islam terkait dengan kondisi seperti ini? Ya, baik, pertanyaannya ringan, jawabannya berat. Jadi 3 kali beratnya ya. Jadi masalah zakat dan sedekah ya. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau kurang gitu ya? Kurang dari nisab apa? Kurang apa? Misalnya kalau misalkan harusnya kan 2,5% gitu ya. Misalkan Kita kasih ada lagi penghasilan lain. Nah, penghasilan lain itu misalkan kita lupa zakat gitu. Kita lupa zakat dengan tidak sengaja gitu. Tapi ya apakah bisa tertutup dengan zakat kita? Iya. Jadi zakat itu kan wajib, sedekah itu sunnah. Nah, kalau berdasarkan hitung-hitungan ya memang ini harus matematis sekali ya, harus real. Zakat itu memang harus pasti jumlah hartanya berapa. Seperti kita punya kambing 40, zakatnya kan 1 ekor. Nah seperti itu, 2,5% kan, 2,5% itu 1/40. Jadi 1/40 itu 2,5%. Dan zakat ini sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orang yang pelit. Ya, orang-orang yang pelit itu maka wajib mengeluarkan 1/40. Orang yang nggak pelit mah dia nggak perlu 2,5%, Pak, 5%, 10%. Ya bahkan sebagian gitu. Setengah hartanya buat zakat, buat orang gitu. Jadi memang ini kewajiban agama. Tapi ketika pun dia sudah mengeluarkan seperti itu, dia sudah taat dengan agama gitu, Pak. 2,5%. Lalu bagaimana seperti itu? Nah, zakat ini kan ada waktu ya, disebut dengan haul 1 tahun. Jadi harta itu udah 1 tahun nih, ya kan? Nah dia dikeluarkan zakatnya. Pokoknya kalau kita bisnis kan keuntungan dalam waktu setahun sekian. Hitungannya apa? 90 gram emas ya. 90 gram emas. Nah kita keluarkan 2,5%. 2,5% keluarkan. Nah, kalau yang tadi bahasanya nanti gimana? Ya itu nanti masuk hitungan tahun berikutnya. Gitu kalau kita mau ini, kita sudah dikeluarkan tahun ini nih, ada tambahan lagi. Ini kan tadi udah keluar. Ya kan? Nah, ini masuknya hitungan berikutnya, jangan dimasukin lagi. Oh, nanti ini mah ditutupin aja pakai sedekah gitu. Karena ada haul tadi, Pak. Setahun sekali. Umumnya biasanya kan orang zakat itu di bulan Ramadan ya kan, karena pahalanya lebih besar di bulan Ramadan itu, kan sebenarnya begitu kan. Walaupun sebenarnya orang miskin nggak makan di bulan Ramadan doang, ya kan? Orang miskin makan Ramadan doang, Pak. Payah tuh batur bulan saja itu orang dahar. Jadi sebaiknya memang tidak diatur di bulan Ramadan doang. Ya, bulan lain-lain juga keluarin aja kan gitu. Makanya ada fatwa Dr. Yusuf Qardawi ya yang memfatwakan tentang zakat profesi. Gitu. Karyawan makanya dihitung tuh penghasilannya selama 1 tahun. Ya kan? Penghasilannya selama 1 tahun dihitung, terus kemudian dia udah lebih dari dalam 1 tahun itu lebih dari 90 gram emas. Maka dia kena tuh zakat profesi, sebutnya zakat profesi. Nah, ada yang mengatakan itu harus dibayar dengan penghasilan neto atau bersih. Tapi ada yang mengatakan lebih utama juga bruto atau kotor gitu ya. Jadi dikeluarin dulu zakatnya 2,5%, baru bayar cicilan rumah, bayar buat kebutuhan rumah tangga seperti itu. Ada yang begitu. Tapi karena umpamanya kalau dihitung nih semua dalam 1 tahun gitu ya,
dia gajinya 10 juta, tapi dihitung dalam pengeluaran sebulan sekian. Nah, kalau 10 juta kan setahun itu kan 120 juta. 90 gram kali sekarang emas berapa, Pak? 1 juta ya, 1 juta. Jadi 90 kali 1 juta, 90 juta ya. 90 juta berarti. Nah, ini kan udah 120 juta nih kan, dia kena harusnya. Tapi pengeluaran dia setiap bulan, anak segala macam ya, biaya sekolah segala macam, hanya sisa 3 juta umpamanya kan. 3 juta dalam setahun itu kalau bisa 3 juta ini neto ya bersih. 3 juta kali 12 cuma 36 juta. Jadi nggak nyampe nih nisab. Jadi dia masih kategorinya bukan muzaki tapi mustahik. Jadi begitu Pak. Sekarang hitungannya harus diperjelas dulu. Jadi jangan sampai kemudian kita ngikutin ya udah sodakin aja. Nah, kalau mau dihitung lagi buat tahun depan. Jadi berarti Bapak kalau begitu, kalau sekarang pertengahan tahun pembelinya ini jaraknya 1 bulan, ya berarti besok yang ini udah 1 tahun, yang ini 1 tahun 1 bulan kan, gitu. Atau mau disatuin juga nggak masalah, dihitung aja seperti itu. Yang diperjelas aja jumlahnya dalam 1 tahun udah sampai haul, tadi keluarin zakatnya. Mungkin seperti itu ya. Jawabannya nanti untuk lebih lengkapnya tanya kepada ahli fikih. Ini hanya sekedar gambaran di awal. Khawatirnya juga ada, karena ini fatwa ya. Kalau fatwa ini seperti khawatir ada kesalahan. Ya, jadi harus disesuaikan fatwa-fatwa ulama yang sahih lah, seperti fatwanya Rasul Qardawi atau ustaz-ustaz yang memang khusus belajar fikih mengenai zakat. Ini hanya sekedar pengetahuan. Sekarang khawatirnya ada hal-hal yang di luar daripada itu yang kita tidak ketahui. Mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih Abah atas jawabannya, dan mudah-mudahan penanya belum puas ya, supaya nanti bisa menggali kembali dan juga terus bisa menghadiri kajian Abah ya, seperti itu. Rekan-rekan majelis, alhamdulillah tidak terasa waktu juara yang memisahkan kita ya, karena sudah menunjukkan jam 10 pas tadi, dan alhamdulillah juga pematerinya kalau ditambah lagi khawatir nanti menyimpan PR gitu ya. Iya. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan tadi sudah terjawab insyaallah ya. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Abah Kasbin yang sudah sharing ilmunya di malam hari ini, dan juga rekan-rekan semua yang sudah berkenan hadir di majelis Sadamarun ini. Mudah-mudahan Allah mencatat kebaikan kita semua, menghapus segala dosa-dosa kita. Amin. Dan mudah-mudahan kelak kita dipertemukan kembali di surganya Allah. Amin. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.